Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Ditama Ramadhani dengan NIM 18315000093, mata kuliah Metode Penelitian kelompok EC. Dosen pengampu saya Bapak Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang cara membuat diagram batang dan tabel distribusi frekuensi nilai gen pada SPSS. Analisis statistik deskriptif berguna untuk memaparkan atau menggambarkan data-data atau angka-angka dalam bentuk ringkasan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Ada berbagai macam teknik yang dapat dilakukan untuk menyajikan hasil analisis statistik deskriptif ini. Salah satunya adalah dengan cara membuat diagram batang dan tabel distribusi frekuensi. Diagram batang berguna untuk menunjukkan angka-angka yang dinyatakan dalam bentuk gambar persegi panjang. Secara umum, diagram batang memberikan informasi mengenai gambaran perkembangan dari nilai-nilai dalam suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Sementara distribusi frekuensi merupakan susunan data atau angka-angka berdasarkan kategori tertentu yang disajikan dalam bentuk daftar atau tabel ringkasan. Sebelumnya kita sudah menghitung nilai selisih antara data pretest dan data posttest atau nilai n-gain score untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan program SPSS. Adapun ringkasan hasil perhitungan nilai n-gain score tersebut dapat kita lihat pada gambar. Dalam gambar kita lihat keterangannya, yaitu kelas eksperimen dipakai untuk mengukur efektivitas penggunaan metode cooperative learning, sedangkan kelas kontrol dipakai untuk mengukur efektivitas penggunaan metode conventional learning terhadap hasil belajar dengan mata pelajaran PPKN, materi pers pada siswa kelas 11 SMA IT Nur Hidayah Surakarta tahun pelajaran 2011. Sebagai contoh, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan langkah-langkah atau cara membuat diagram batang dan tabel distribusi frekuensi dari nilai n-gain score untuk kelas eksperimennya saja. Langkah pertama, terlebih dahulu kita perlu melihat kembali rumus kategori tafsiran efektivitas n-gain score sebagai berikut. Berikutnya adalah membuat pengelompokan data perolehan n-gain score untuk masing-masing siswa berdasarkan rumus kategori tafsiran efektivitas n-gain score di atas. Nilai pengelompokan data inilah yang nantinya akan kita pakai dalam proses analisis deskriptif dengan SPSS. Untuk siswa yang memperoleh nilai n-gain score kurang dari 40%, maka dibuat kode pengelompokan 1. Nilai n-gain score 40-55% dibuat kode pengelompokan 2. Nilai n-gain score 56-75% dibuat kode pengelompokan 3. Dan nilai n-gain score lebih dari 76% dibuat dengan kode pengelompokan 4. Adapun nilai pengelompokan n-gain score untuk kelas eksperimen dapat kita lihat pada gambar tabel di atas. Kemudian, cara membuat diagram batang dan tabel distribusi frekuensi nilai gain score pada SPSS. Langkah pertama, buka program SPSS lalu klik variabel view untuk mengisi properti variabel dapat mengikuti gambar berikut. Kedua, jika proses input data sudah dilakukan dengan benar, maka tampak di layar variabel view sebagaimana gambar di. Selanjutnya, klik data view. Lalu, masukkan atau ketikkan data pengelompokan ke kolom yang sudah tersedia. Kemudian yang keempat, dari menu utama SPSS, klik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, Frekuensi. Yang kelima, maka muncul dialog frekuensi. Selanjutnya, masukkan variabel kelas eksperimen atau pengelompokan ke kotak variabel. Berikan tanda centang pada bagian display frequency tables, kemudian klik statistik. Langkah keenam, maka muncul dialog frequency chart. Pada bagian charts type, pilih bar charts.
Lalu pada bagian chart values, pilih frekuensi, kemudian klik continue. Langkah ketujuh, klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output SPSS yang selanjutnya kita interpretasikan. Berdasarkan output statistik di atas, diketahui nilai N valid adalah 11. Artinya jumlah responden yang dimasukkan ke SPSS adalah 11 orang siswa. Kemudian dalam output kelas eksperimen, bagian frekuensi dan persen diketahui ada 6 atau 54,5% siswa yang mendapatkan nilai gain score kurang dari 40%. Selanjutnya ada 2 atau 18,2% siswa yang mendapatkan nilai gain score 40 sampai 55%. Terakhir, ada 3 atau 27,3% siswa yang mendapatkan nilai gain score 56 hingga 75%. Berikut adalah gambar output dari diagram batang. Gambar di atas menunjukkan distribusi frekuensi nilai gain score dalam bentuk diagram batang. Demikian pembahasan mengenai cara membuat diagram batang dan tabel distribusi frekuensi nilai N gain score pada program SPSS. Semoga panduan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.